Di sini ada Erik Setiadi. Erik di mana sekarang mungkin Erik bisa datang kemari. Erik ini kami pengurus KMPTS melihat bahwa Erik ini dan istrinya Lisa sekarang ada di Indonesia di Maluku, punya satu program yang sangat bagus ya. Tahun ini memang Bonatown tidak melihat ada proyek yang bisa kita bantu di Indonesia, di Tanah Batak khususnya. Tetapi kembali tadi, orang Batak itu kan terbuka, tidak memilih-milih, harus dibantu orang Batak. Kita tahun ini akan membantu proyek yang namanya Dr. Share ya. Dr. Share ini salah satu pendirinya adalah Ibu Lisa Suroso, istrinya Erik. Kalau salah nanti tolong dibenarkan. Dr. Share ini, dia Dr. Lee namanya. Kalau ada waktu tolong malam ini lihat di YouTube, dia pernah diwawancara oleh Kik Andi. Orangnya luar biasa. Dia punya kapal terapung melayani pemeliharaan kesehatan ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Jadi ini mestinya didukung oleh program maritim Ibu Susi tadi. Saya persilakan kepada Erik ya untuk memberi kita. Masih tunggu. Selamat malam buat teman-teman dari KBTS. Horas. Oke, selamat malam kembali lagi buat Bapak Julang Pajianto sebagai perwakilan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Toronto. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya tergabung dengan Dr. Share, saya mewakili Dr. Share di sini. Kalau teman-teman pernah dengar di Dr. Share di Indonesia atau Yayasan Dokter Peduli, itu organisasi non-profit yang memfokuskan diri di pelayanan kesehatan dan buat bantuan kemanusiaan di Indonesia. Kami tergabung dari tahun 2003 dan Dr. Share resmi berdiri tahun 2009 berdiri. Sebagian besar pasti tahu tentang pelayanan masyarakat di kesehatan di Indonesia itu sekarang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kita lihat Indonesia mempunyai 17.000 pulau. 17.000 pulau sedangkan dokter yang ada cuma 80.000 untuk melayani 250 juta sekarang masyarakat. Dan yang terjadi adalah karena kesulitnya kesehatan, kita bisa lihat pemerintah Indonesia mencoba menyelesaikannya dengan membangun puskesmas. Seperti di Kanada ini mereka bikin ada family doctor, ada hospital, ada regional hospital, ada juga yang hospital yang sangat spesialis di Kanada untuk khusus jantung, khusus pelayanan anak. Tapi Indonesia mencoba untuk menyelesaikan problem kesehatan dengan membangun puskesmas. Pernah gak ada teman-teman yang pernah puskesmas Indonesia waktu di Indonesia? Pasti pernah. Sedangkan pelayanannya pasti berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Saya kebetulan dua minggu lalu saya ke Papua, saya lihat bagaimana kondisi puskesmas di sana. Ternyata di sana puskesmas sangat memprihatinkan. Di dalam pelayanan kesehatan, di dalam puskesmas ada babi bisa masuk ke dalam puskesmas, ada anjing bisa masuk ke puskesmas. Bagaimana pasien itu harus bisa sehat sedangkan kondisinya nggak sehat, gitu. Di samping itu bukan sekedar kesediaan fasilitas yang ada, terjadi juga banyak sekali karena 17.000 pulau yang naik turun. Kalau di Ontario kita jalan lurus gigi 5 jalan lurus terus aja nggak ada masalah, nggak harus nanjak, nggak usah turun. Sedangkan di Indonesia yang bergunung-gunung, Gunung Sinabung dan di daerah-daerah lain, orang tuh harus jalan kaki, naik gunung, turun gunung, nyebrangin sungai hanya untuk menikmati hal yang basic buat kehidupan mereka. Kayak misalkan untuk mencari pendidikan. Banyak teman-teman pasti tahu ada program pendidikan yang harus datang ke pelosok-pelosok. Terus juga untuk mendapatkan kesehatan. Di sebelah kanan saya ada foto anak ini, kebetulan kami melakukan pelayanan di Pulau Kecil, itu di Maluku Tenggara Barat. Anak ini harus jalan 3 malam 2 hari, naik perahu, mengarungi lautan dengan kondisi usus terjepit. Usus terjepit itu harus dirilis dalam waktu kurang dari 8 jam, atau kalau tidak dirilis itu akibatnya maut. Kita ketemu itu dan itu yang membuat kita obati, kita operasi waktu pas lagi ketemu anak ini dan anak ini sembuh. Hal-hal seperti itu karena kesulitnya kesehatan,
ternyata akses itu nggak ada, sulit. Ada tapi sulit, harus jalan jauh. Terus juga nggak ada pilihan, nggak seperti di sini. Kita bisa pilih, oh mau ke dokter A, mau ke dokter B, dan sekarang semuanya gratis. Jadi karena nggak ada pilihan, nggak ada akses, kesempatan itu nggak ada. Next, ini yang terjadi bukan 30 tahun yang lalu. Ini tahun ini kita ketemu di pulau kecil, kayak kecil. Pernah dengar namanya gizi buruk kalau terjadi perang, terjadi di Somalia, di Ethiopia waktu tahun 80-an. Ini terjadi di Indonesia. Dan seperti bisa dibilang anak ini umurnya sudah 2 tahun, 1 tahun, sorry, go back. 1 tahun, 7 bulan berarti cuma 4 kilo. Yang sebelah kanan 13 bulan, setahun lebih, beratnya hanya 5 kg. Kita pikir, oh ini karena nggak punya makanan, atau karena miskin, nggak punya uang untuk beli makanan. Tapi kita pikir lagi, Indonesia sangat kaya sekali kan? Indonesia berlimpah ikannya, berlimpah hasil buminya. But why this happening, right? Something wrong, dan ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Apa yang terjadi dengan anak-anak malnutrisi ini? Anak malnutrisi kita pikir menyelesaikan dengan, oh kasih aja makan yang banyak, makan beres. Ternyata enggak. Dalam riset UNICEF, kebetulan ada Ibu Kathy di sini, kalau kita obati anak ini dengan cara kasih makan yang banyak, orang yang udah sakit malnutrisi ini tidak akan bisa terima makanan yang dia asup. Jadi basically dia akan reject semua nutrisi yang ada. Dan apa yang terjadi apa yang terjadi setelah kalau tidak dirawat? Ini anak, ini di Aceh, baru diketemukan juga. Muhammad Azhar ini umurnya 18 tahun. Dan basically dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena waktu kecil, lihat teman-teman yang tadi yang bisa juara taekwondo, yang juara karate, semua tuh dikasih asupan yang cukup waktu kecil. Tapi kalau kurang, masa periode itu lewat. Sama seperti tanpa akses, tanpa option, tidak ada opportunity. Kita lihat kalau apa sih yang kita kerjakan di dalam Dr. Share ini. Kita bisa lihat video berikutnya. Boleh diulang? Nya berhasil untuk menghadapi operasi usus buntu. Ya saya puji Tuhan karena dokter dari tempat yang jauh datang untuk mengobati sakitnya anak, sehingga saya lihat sudah ada perubahan. Kemarin waktu Welda mengeluh sakit perut, sudah sempat dibawa kemana saja sebelum ke Sorong? Tidak pernah dibawa kemana-mana? Hanya minum ramuan saja, bikin daun sendiri. Bikin daun sendiri. Dari ramuan apa itu? Namanya daun sambung nyawa. Untuk khusus sakit perut kah? Atau buat semua penyakit kah? Semua penyakit, tapi direbus dulu baru diminum. Mama sendiri tahu nggak artinya usus buntu itu apa? Saya belum tahu. Begitu pula Yulita. Dalam gendongan neneknya, gadis kecil ini telah pulang ke rumah pasca operasi hernia. Namun ibunya masih harus dirawat pasca operasi serupa. Sebelumnya dari keluarganya Mama ada yang pernah kena hernia atau tidak? Sehari-hari kerjanya Mama apa? Mama bikin kebun, ambil pisang, kelapa, bawa turun kapal ke Sorong. Oh, biasanya kalau Mama bawa kayak barang-barang dari kebun gitu, satu-satu kah atau pakai gerobak kah atau gimana? Bisa di karung berpikul. Dipikul di karung, dipikul di sini? Oke. Jadi kadang-kadang bukan karena tidak ada akses, tidak ada pilihan, tapi kadang-kadang juga karena pendidikannya lemah. Karena ketidaktahuan itu adalah sumber malapetaka. Karena kalau kita nggak tahu, mereka nggak tahu cara mengobatinya. So kita memberikan option, kita memberikan suatu jawaban. Jadi karena ke Indonesia punya 17.000 pulau, mulai 2013 Dr. Shah mendirikan sebuah rumah sakit apung. Rumah sakit apung terpertama di Indonesia dan rumah sakit apung terkecil di dunia. Itu dari perahu kayu
besarnya cuma 6 meter kali 21 meter, dan kita keliling dari satu daerah terpencil, daerah pencil yang lain. Di samping itu kita melakukan, di dalam rumah sakit ini ada lab, ada peralatan USG, ada kamar untuk bisa operasi, kita melakukan tindakan medis. Next. Dan tahun ini kami mempunyai kesempatan, ada donasi-donasi yang masuk, kita akan membuat rumah sakit apung kedua dan yang ketiga tahun ini. Dan akan di-launching di tahun bulan Juni mudah-mudahan, dan diresmikan sama Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi. Dan ada juga program baru namanya Flying Doctors, yaitu kita datang bawa dokter ke pedalaman, ke Papua Tengah, karena akses di sana sama sekali harus semua, tidak ada jalan, tidak ada rel kereta api, harus semua diterbangkan ke pedalaman Papua Tengah. Terus next, salah satu tujuan kami dalam organisasi itu mencetak dokter-dokter baru yang mempunyai hati. Kadang-kadang kita lihat di Indonesia, semua dokter semua berpusat di kota-kota besar karena biaya untuk sekolah dokter itu mahal. Gimana cara balik modalnya? Ya cari uang sebanyak-banyaknya di kota besar. Akibatnya adalah di daerah-daerah terpencil bukan kekurangan fasilitas aja, tapi kekurangan sumber daya juga. Jadi kita mencoba untuk menciptakan dokter-dokter baru yang mempunyai suatu hati yang melayani orang-orang yang tidak mempunyai akses itu. Ini yang kita mulai juga, ada satu namanya program Therapeutic Feeding Center, yaitu Panti Rawat Gizi. Foto yang paling kanan itu usus anak yang ususnya terjepit, yang kami bebaskan, itu tahun 2009, sekarang tahun 2004. Ini tahun lalu fotonya, tahun 2014 kita ketemu lagi, udah jadi sehat. Dan di Panti Rawat Gizi, 2009, kita ketemukan anak bayi Muhammad Rifai, 2 tahun gizi buruk, 2010-2012 sudah kembali jadi normal dan memberikan suatu kesempatan yang baru buat anak ini. Next, ini juga tahun 2008, ini disable, anak ini disable karena kena TBC tulang, which is nggak bisa gerak apa-apa. Dan gizi buruk. Tahun 2014 sekarang dia jadi salah satu pemain bola di desa. Jadi which is really good buat anak-anak perkembangan, karena di usia-usia itu adalah usia-usia kritikal buat mereka. Dan tahun Januari kemarin kami temukan satu anak namanya Igo, yang di foto sebelumnya cuman beratnya 4 kilo, umur hampir 2 tahun. Hanya dalam waktu 3 bulan kami lihat perkembangannya. Sekarang dia nggak mau berhenti makan sekarang. Kelihatannya terlihat secara signifikan. Berikut ada video satu lagi gimana komunitas menanggapi kami. Dr. Sher itu saya pernah ikut di dalam kapal, tapi tidak jalan ya. Saya lihat itu nekat sekali dengan kapal yang ada, kapal kayu, kemudian dibikin ada ruang-ruang pengobatan, ada ruang perawatan, dan dokter-dokternya antusias, dan dokter-dokternya sangat care sekali. Jadi nama care itu sendiri memang tepat sekali untuk mereka. Inisiatif Dr. Sher itu, terutama Dr. Lee kan ya, itu mengagumkan. Pertama sebenarnya lewat telepon. Ya, saya masih tidak begitu enggak ini dokternya seperti apa. Tapi kalau saya dari bayangan saya, wah ini pasti ini dokter nyentrik dan pasti gila ini dokternya. Dan betul kapalnya masuk ke Belitung Timur, berlabuh di Sungai Lenggang kami. Ini kapal kayu kayak begitu ya. Apa enggak salah ini dokternya ini? Ya. Tapi di situ saya melihat dedikasi beliau, ya, keinginan besar beliau. Ya saya bilang inilah merah putih yang perlu kita contoh. Dengan begitu banyak rintangan, dia tetap punya tekad untuk melayani sampai dimanapun dengan fasilitas yang menurut saya super gila. Tetapi dia menunjukkan kapabilitasnya, dia menunjukkan profesionalitasnya.
bagaimana operasi dan lain sebagainya. Nah, sebab itulah saya pakai pin beliau untuk menghargai beliau dan untuk mengingat. Teruskan Dr. Lee, dan saya berharap akan banyak Dr. Lee lain yang akan meneruskan ide gila ini dan teruslah menjadi orang gila. Oke, di akhir cerita ini saya dalam acara Bona Tahun biasanya kan kita dipakai untuk mengucap syukur apa yang di tahun lalu yang kita telah lakukan dan yang telah Tuhan berikan kesempatan yang Tuhan telah berikan dan mengevaluasi apa yang kita lakukan di tahun depan. Saat ini kami mengucap syukur untuk segala kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua di negeri yang punya banyak pilihan, punya banyak kesempatan. Dan saya percaya kita punya kemampuan bukan hanya untuk mencari kesempatan, tapi juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nggak punya akses dan nggak punya pilihan di Indonesia. Selamat malam. Terima kasih Erik. Mudah-mudahan malam ini kita bersama bisa membantu, dan ini tentu sebuah kebanggaan bagi kita orang Indonesia di Toronto, bukan hanya KMBTS, bisa membawa laporan mudah-mudahan nanti Pak Julang kembali ke Jakarta atau ke Pak Dubes di Ottawa, bahwa walaupun diaspora Indonesia ini jauh dari tanah air, kita selalu berusaha untuk membantu apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kehadiran kita di sini bisa membawa dampak yang lebih baik untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Kan KMBTS kami siap membantu apapun program pemerintah Indonesia. Pak Dekrit, Pak Julang, silakan telepon saya atau anggota-anggota yang lain. Jika ada sesuatu yang bisa kita bantu, kami siap membantu menggerakkan kawan-kawan semua di sini untuk kejayaan Indonesia.